Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 MIPA SMA Negeri 10 Banjarmasin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika wajib bersama Bapak Haditya ya. Siapkan alat tulisnya. Pertama-tama, Bapak ingin memberitahukan kalian tentang pembagian yang melibatkan 0. Nah, 1 dibagi 0 berapa jawabannya? Atau 1 per 0 ya, bentuk lain dari 1 dibagi 0 itu berapa jawabannya? Jika tidak tahu, kita ambil contoh 10 dibagi 2 berapa? 10 per 2 itu kan 10 dibagi 2. Jawabannya pasti 5 ya. Kenapa? Karena kalau 2-nya itu kita pindahkan ruas ke kanan kan dia jadi kali. Jadi 2 dikali berapa supaya 10 kan jawabannya 2 dikali 5. Nah, seperti itu ya. Gampang ini ya, sudah Bapak ajarkan. Lalu 1 per 0 itu berapa? Nah, kalau kita pindahkan 0-nya ke kanan, ke ruas kanan, itu kan 0 dikali berapa supaya 1. Itu kan jawabannya tidak ada ya, karena apapun yang dikali 0 itu hasilnya pasti 0. Kalau menggunakan kalkulator juga kita coba 1 dibagi 0, jawabannya error ya, atau tidak bisa dibagi. Kesimpulannya 1 per 0 itu tidak terdefinisi atau TD ya. Lanjut kita pembagian yang melibatkan 0 yang selanjutnya. Nah, ini ada yang menarik nih. 0 dibagi 0 berapa? Ada yang tahu? Nah, kalau bentuk lainnya kan 0 per 0 itu berapa? Ada yang tahu nggak? Nah, kita ambil contoh 0 dibagi 0 itu jawabannya 1. Kenapa? Karena kalau kita alihkan atau kita pindah ruaskan yang per 0-nya itu ke ruas kanan, itu kan 1 dikali 0, jawabannya 0. Nah, 0 dibagi 0 itu jawabannya juga bisa 2 ya. Kenapa? Karena 2 dikali 0 hasilnya 0. 0 dibagi 0 atau 0 per 0 itu juga 3 ya. Kenapa? Karena kalau 0 ini pindah ruas yang mengarah ke ketiga, itu kan 3 kali 0 juga hasilnya 0. Kesimpulannya, karena 0 dibagi 0 ini memiliki banyak sekali penyelesaian, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, maka 0 dibagi 0 atau 0 per 0 itu sama dengan tak terhingga atau tak hingga ya. Simbol tak hingga itu seperti angka 8 dibalik itu ya. Nah, kita masuk ke materi yang sudah mulai on the point-nya nih. Tak terhingga atau tak hingga, lambangnya itu seperti angka 8 dimiringkan. Adalah sesuatu yang bukan bilangan real atau kompleks ya. Jadi dia bukan bilangan ya. Dia melambangkan bilangan aja yang tak terhingga. Tak hingga ini ada positif, ada yang negatif ya. Nah, itu lambangnya. Pembagian yang melibatkan tak hingga, sesuatu yang dibagi dengan tak hingga itu hasilnya adalah 0. Contoh 1 dibagi tak hingga jawabannya 0. Apapun yang dibagi tak hingga itu jawabannya 0. Nah, baru kita masuk ke materi intinya, yaitu limit tak hingga. Nah, limit tak hingga adalah bentuk limit yang X-nya mendekati tak hingga. Kalau kemarin kan limit X-nya mendekati angka, kalau ini mendekati tak hingga X-nya. Nah, bentuk umum limit tak hingga itu limit X panah tak hingga, ada fungsinya, itu dibacanya limit X mendekati tak hingga dari fungsi fx. Ada beberapa aturan di dalam limit tak hingga, banyak sebenarnya ya, tapi yang Bapak akan ajarkan itu cuma sekitar 1 aja ya, karena materi ini agak sedikit lumayan susah. Yang pertama, jika ada limit X mendekati tak hingga, ada 2 fungsi yang ditambah atau dikurang, fx plus minus gx ya, bentuknya seperti itu hasilnya pasti 0 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penting ya, limit X mendekati tak hingga ada 2 fungsi, fungsinya berbentuk akar. Fungsi yang pertama, limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah dengan akar X kuadrat ditambah DX ditambah E, itu hasilnya adalah tak hingga sendiri ya. Kenapa seperti itu, Pak?
ya memang seperti itu ya rumusnya. Kalau dijabarkan ini lumayan sangat panjang ya. Ini kalian akan pelajari mungkin di perkuliahan nanti. Limit X mendekati tak hingga, ini yang selanjutnya. Limit X mendekati tak hingga untuk akar X kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar X kuadrat ditambah DX ditambah E. Itu rumusnya, untuk secara simpelnya rumusnya B kurang D per 2 kali akar A ya. Kita tinggal masukkan nilai A, B, D nya ya. Atau jika mau cara panjang, bisa kita kalikan akar sekawan. Nah, ini yang akan Bapak ajarkan pada hari ini. Limit X mendekati tak hingga untuk dua fungsi yang pembagi ya, fx dibagi gx. Nah ya, limit X mendekati tak hingga, fungsinya fx per gx ya. Bentuknya seperti itu. Cara pengerjaannya, ini ditulis ya. Melihat X berpangkat tinggi pada kedua fungsi, misal fungsinya X kuadrat atau X pangkat 3. Nah, kita lihat itu ya, fungsi berpangkat tingginya berapa. Setelah kita sudah lihat, sudah kita tentukan X berpangkat tingginya berapa, lalu membagi masing-masing fungsi dengan pangkat tertinggi tersebut. Nah, caranya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, nilai dari limit X mendekati tak hingga 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 5 per x kuadrat ditambah 2x kurang 1 adalah, ini pilihan ganda ya, A27, B18, C9, D6, E3. Cara menjawabnya silahkan lihat pada slide berikutnya ya. Nah, kita tulis dulu soalnya. Limit X mendekati tak hingga 3x kuadrat kurang 5x ditambah 5 per x kuadrat ditambah 2x kurang 1. Nah, kita tentukan pangkat tertinggi dari kedua fungsi ini kan. X-nya pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Jadi masing-masing fungsi itu dibagi x kuadrat atau dikali dengan 1 per x kuadrat. Makanya itu ya, yang tadi muncul itu ada dikali 1 per x kuadrat masing-masing fungsi. Kalau masing-masing dikali 1 per x kuadrat, maka yang di dalam fungsi itu dikalikan dengan 1 per x kuadrat. Jadi 3x kuadrat itu per x kuadrat dikurang 5x per x kuadrat ditambah 5 per x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat ditambah 2x per x kuadrat kurang 1 per x kuadrat. Sama dengan ya, x kuadrat dibagi x kuadrat kan 1, berarti 3 kali 1 3. Nah, dikurang 5x dibagi x kuadrat, x yang di atas itu kan 1. Karena pembagian ya, tinggal hilang, sisa 2-nya itu dikurang 1, 5 per x aja. Ditambah yang itu tidak bisa diapa-apain, ditulis 5 per x kuadrat. Per x yang di bawahnya, x kuadrat dibagi x kuadrat itu 1 ya. Ditambah 2x dibagi x kuadrat 2 per x dikurang 1 per x kuadrat. Nah, jika sudah seperti itu, tinggal ganti nilai X dengan tak hingga ya. Jadi bentuknya limit X mendekati tak hingga 3 dikurang 5 per tak hingga ditambah 5 per tak hingga kuadrat per 1 ditambah 2 per tak hingga dikurang 1 per tak hingga ya. Ingat ya, apapun yang dibagi dengan tak hingga itu hasilnya 0. Jadi langsung saja kita masukkan nilainya. 3 dikurang 5 per tak hingga itu 0 ditambah 5 per tak hingga kuadrat itu 0 per 1 ditambah 2 per tak hingga itu 0 dikurang 1 per tak hingga itu 0. Jadi bentuknya seperti ini. 3 dikurang 0 ditambah 0 per 1 tambah 0 tambah 0. Itu bentuknya kan jadi 3 per 1. Jawabannya 3 ya. Tadi jawabannya adalah mungkin E ya. Dilihat lagi. Nah, anak-anak, ini yang agak susah ya. Materi ini materi limit terakhir. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan penjelasan Bapak secara keseluruhan. Bapak ingin membedakan ya cara mengajar Bapak. Kemarin kan dengan cara tulis tangan, ini dengan cara seperti ini. Nanti Bapak ingin minta pendapatnya ya. Oke, sekian dulu. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.